antara pihak-pihak yang tergabung di dalamnya. Saya permisi dulu, Ya. Ibu. Salah satu elemen yang terpenting dalam membentuk sebuah budaya positif dalam satuan pendidikan adalah terbentuknya sebuah keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Nah, bagaimanakah proses terbentuknya sebuah keyakinan kelas? Simak video berikut ini. Keyakinan kelas atau mungkin yang lebih sering kalian dengar dengan peraturan kelas. Ada yang tahu kira-kira apa maksud dari peraturan atau kesepakatan kelas? Oke, silakan Risma. Peraturan adalah sebuah kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh sebuah kelompok atau warga kelas untuk ditaati. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Sepakat dengan yang Risma sampaikan? Untuk hari ini kita akan belajar membuat sebuah keyakinan kelas berdasarkan apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang ingin kalian dapatkan dalam sebuah proses pembelajaran. Biasanya nih dalam sebuah proses pembelajaran peserta didik itu kan memiliki beberapa keinginan. Misalnya boleh minum, boleh makan, atau mungkin keinginan-keinginan lainnya yang ingin kalian sepakati agar proses pembelajaran kita lebih nyaman. Sekarang, hari ini, Ibu akan berikan kalian kebebasan untuk menulis sebuah peraturan atau sebuah kesepakatan yang ingin kalian dapatkan dalam proses pembelajaran. Oke, Ibu punya sticky note, memo paper. Jadi nanti di sini tuliskan apa yang ingin kalian dapatkan selama belajar dengan Ibu di dalam kelas. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Mengerti berarti? Bebas menulis apapun, tapi ingat belum tentu apa yang ingin kalian dapatkan itu kita sepakati bersama. Artinya bisa jadi keinginan kalian nanti tidak disepakati oleh teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Untuk tahapan selanjutnya, guru membagikan sticky note kepada semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Sticky note yang dibagikan menjadi wadah bagi mereka untuk menuliskan keinginan-keinginan yang mereka inginkan yang nantinya akan disepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas. Guru memberikan kebebasan kepada mereka untuk menuliskan hal-hal yang mereka inginkan. Namun tentu saja keinginan tersebut dibatasi hanya untuk hal-hal yang memiliki nilai-nilai positif sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. diterapkan di dalam pembelajaran kita. Nah, dari poin-poin yang Ibu lihat, ini masih berupa peraturan kelas. Artinya, belum kita sepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas. Sekarang, poin-poin ini akan kita sepakati apakah kita ingin menggunakan poin-poin ini
menjadi sebuah kesepakatan kelas atau tidak? Kita akan bahas satu persatu. Tidak boleh ribut di kelas. Sepakat? Sepakati. Harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat atau tidak? Lebih banyak yang sepakat. Dan ini pun poinnya positif ya. Oke. Masih ada 3 poin terakhir yang akan kita sepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas. Dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Sepakat atau tidak? Wajib melaksanakan piket kelas. Sepakat. Boleh membawa makanan ke kelas. Tidak sepakat. Sepakat atau tidak? Tidak. Sepakat. Oke, kita buang dari unsur kesepakatan kelas. Setelah terbentuknya kesepakatan kelas, hal berikutnya yang dilakukan adalah mengubah kalimat negatif yang masih terdapat dalam kesepakatan kelas menjadi kalimat positif. Tanda masih adanya kalimat negatif pada kesepakatan kelas adalah masih terdapatnya kata jangan, tidak, atau kata dilarang. Mengapa peserta didik kita harus terbiasa menggunakan kalimat positif? Hal ini dilakukan agar mereka tersugesti untuk melihat sesuatu dari hal positifnya terlebih dahulu. Contohkan ya, dalam poin yang kalian tuliskan, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kira-kira kalau kita ubah kalimat negatif tadi menjadi sebuah kalimat positif, bunyinya akan seperti apa? Ada yang bisa? Silakan aja. Masuk kelas tepat waktu. Pintar. Kalimat tidak boleh terlambat masuk kelas, kita ubah menjadi kalimat positif, datang atau masuk ke kelas tepat waktu. Poin pertama. Contoh lainnya, pada kalimat tidak boleh ribut di kelas. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, kira-kira bunyinya akan seperti apa? Boleh ribut di kelas, bukan seperti itu. Ada yang bisa menjadikan kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif? Kira-kira bunyinya akan seperti apa? Menjaga ketertiban kelas. Silakan Marvel. Menjaga ketertiban kelas. Pintar. Menjaga ketertiban di dalam kelas. Nah, itulah tadi contoh beberapa dari poin-poin kesepakatan kelas yang masih bersifat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Sudah terdapat 8 poin kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, selanjutnya dari kesepakatan kelas tadi akan kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah cara kita untuk menemukan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal yang didapat dari sebuah kesepakatan kelas. Contoh, misalnya Ibu mengatakan poin ke-8 kita sepakat untuk menggunakan gawai sesuai kebutuhan. Nilai yang muncul dari kesepakatan kelas ini adalah nilai tanggung jawab. Kalian bertanggung jawab menggunakan gawai sesuai dengan kebutuhan dan juga aturan yang ada. Sekarang Ibu kembalikan kepada kelas, kita akan belajar menemukan nilai kebajikan yang kita taati sebagai sebuah keyakinan kelas dalam peraturan-peraturan yang telah kita sepakati. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Kira-kira apa keyakinan kelas yang muncul pada poin ini? Ada yang bisa? Silakan ayo. Disiplin dan saling menghargai. Oke, pintar. Teman poin dulu semua. Artinya kalian bisa menemukan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan kelas dalam kesepakatan kelas yang telah kita susun. Selanjutnya poin kedua, datang tepat waktu. Kira-kira ada yang bisa menemukan nilai-nilai keyakinan kelas dalam peraturan ini? Silakan Nikola. Disiplin dan tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk Nikola. Oke kelas, kita telah meyakini keyakinan kelas bersama. Artinya kita sepakat untuk menjalankan ke-8 aturan yang telah kita sepakati
mengerti agar pembelajaran kita berjalan dengan menyenangkan dan juga kita bisa sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik dalam proses pembelajaran yang telah kita sepakati. Sampai di sini ada kira-kira yang mau didiskusikan kembali atau sudah mengerti? Sudah mengerti. Terima kasih. Senang hari ini kita bisa belajar bersama mempelajari yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas, dan juga keyakinan kita bersama sebagai sebuah warga di SMA Negeri Natang Nusa Utara. Selanjutnya, silakan kembali buka buku pelajaran bahasa Indonesianya. Kita akan melanjutkan materi